selamat pagi sahabat DPK. Salam sejahtera bagi kita semua. Ayo tetap semangat dalam hadirat Tuhan. Jangan ada satupun di antara kita yang hatinya hambar dan berputus asa. Sebab saya percaya lawatan Tuhan terjadi pada kita semua hari ini. Amin, amin, amin. Mari buka hati kita untuk sama-sama masuk menyembah Tuhan. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Ia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari sama-sama katakan, musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Ia mengenyangkanku dan peliharaku seumur
hidupku tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Ia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Ia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Ia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Haleluya, kami bersyukur padamu, Yesus, penolongku, sumber kekuatanku, pertolonganku hanya padamu, Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat semua kebaikan-Mu. Terima kasih buat pemeliharaan-Mu, buat penyertaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Ku bersyukur padamu. Haleluya. Ya naralama shikaralaba yaralaba ralaba 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 shiaralaba ralaba 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 sheu. Iya rarabo. Haleluya. Sebab berbahagialah orang yang menyembahnya, meninggikan namanya. Sebab kasih dan anugerahnya yang berlimpah untuk selama-lamanya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kaya nararaba syararalaba ralaba iralaba syararalaba ralaba 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 inaralaba ralaba ralaba she. Haleluya. Engkau sungguh baik Tuhan, kasih dan setia-Mu melimpah atas hidupku. Kasih dan setia-Mu melawat setiap kami di tempat ini ya Bapa. Ya nararaba syararu. Haleluya. Terpujilah nama-Mu untuk selama-lamanya. Terpujilah nama-Mu sebab Engkau baik untuk selama-lamanya. Thank you Jesus, thank you Lord. Pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan.
kasih Roh Kudus. Terima kasih. Sekarang tuntunlah kami dengan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama katakan amin, amin, amin. Ya, puji Tuhan. Hari ini saya akan share yaitu tentang ketekunan iman. Ibrani 6 ayat 11 sampai 12 berkata, kami menginginkan agar kamu masing-masing menunjukkan ketekunan yang sama, supaya pada akhirnya pengharapanmu menjadi pasti, dan kamu tidak menjadi lamban, melainkan meneladani mereka yang oleh iman dan kesabaran mewarisi apa yang telah dijanjikan Elohim. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, segala sesuatu yang dilakukan tanpa ketekunan atau kesungguhan hati itu tidak akan menghasilkan atau tidak akan menghasilkan, saudara. Contohnya kalau kita menjalani studi tanpa ketekunan, maka berakibat kita berhenti di tengah jalan atau tidak selesai studi kita. Menjalani pekerjaan atau usaha tanpa ketekunan bisa berakibat diberhentikan atau alami kegagalan. Begitu juga halnya di rumah tangga, saudara. Tanpa ketekunan, maka rumah tangga itu seperti main-main. Saat ada masalah, ada sedikit persoalan, langsung menyerah. Semua di dalam hidup kita, ini kita harus jalani dengan ketekunan, saudara. Termasuk juga ketika kita beriman kepada Tuhan. Iman tanpa ketekunan itu ibarat orang yang berjalan tanpa semangat. Dan ibarat cinta yang mendua hati. Setengah hati mengikut Tuhan dan setengahnya lagi mengikut yang lain. Tanpa ketekunan iman tidak akan berbuah, dan tanpa buah yaitu tindakan yang nyata dalam kehidupan kita, maka iman itu menjadi mati, sia-sia dan tak berguna sama sekali. Di ayat yang ke-11 dikatakan, kami menginginkan agar kamu masing-masing menunjukkan ketekunan yang sama, supaya pada akhirnya pengharapanmu menjadi pasti. Pesan firman di sini adalah satu, yaitu memiliki ketekunan iman. Agar setiap orang yang mengaku percaya harus menunjukkan ketekunan iman, supaya pengharapan di dalam Kristus itu menjadi milik yang pasti, yang berarti orang yang tidak bertekun atau bersungguh-sungguh imannya kepada Tuhan itu akan beresiko kehilangan keselamatan dan kehidupan kekal yang dijanjikan. Yang kedua, saudara, pesan dari firman ini adalah yaitu menghalangi berkat. Dalam kehidupan di bumi ini, ketiadaan ketekunan atau kesungguhan hati pada Tuhan itu akan menghalangi berkat yang seharusnya kita terima. Tuhan tidak berkenan kepada orang yang bimbang, tidak sepenuh hati mencintainya, dan suam kuku dalam imannya kepada Tuhan. Yang ketiga, percaya. Percaya dengan sungguh adalah sikap yang harus kita miliki, sehingga apapun yang terjadi, baik itu ada persoalan, kesulitan, masalah, bahkan ancaman dan aniaya, kita akan tetap teguh setia mengasihi Tuhan. Ini terjadi karena kita sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan. Dalam 2 Tawarik 16 ayat 9a, firman Tuhan berkata, sebab mata Yahweh menjelajah ke seluruh bumi untuk menunjukkan kekuatannya kepada mereka yang hatinya hanya percaya kepadanya.
Berarti di sini ada janji firman Tuhan bahwa orang yang bertekun atau bersungguh hati akan mendapatkan kekuatan, sukacita, dan pertolongan Tuhan. Dan lebih daripada itu, ketekunan atau kesungguhan hati pada Tuhan Yesus membawa kita masuk dalam keselamatan dan kehidupan kekal yang telah Ia janjikan. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, adakah di antara saudara di saat ini tidak bertekun atau bersungguh hati terhadap Tuhan? Adakah di antara saudara yang saat ini yang bimbang, atau saudara sedang mendua hati, atau dengarkanlah pesan firman Tuhan. Tuhan mau kita mengasihinya dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dan dengan segenap akal budi dan kekuatan kita. Apa yang membuat saudara saat ini tidak sungguh-sungguh kepadanya? Singkirkanlah semua yang mengotori hati kita, yang membuat iman kita bimbang dan tidak sungguh-sungguh. Tinggalkan semua yang membuat kita suam-suam dalam kasih dan iman kepada Tuhan. Mari bersungguh hati kepada Tuhan agar kita mengalami berkat dan keselamatan dan kehidupan yang kekal. Amin. Terima kasih Bapa buat firman-Mu hari ini. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Mari kita angkat pujian ini sama-sama. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal
menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mari saudara, angkat tangan saudara. Saya mau berdoa bagi saudara. Kita percaya hari ini ada mujizat terjadi di tempat ini. Bapa, hamba melepaskan kuasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang ikut di DPK ini Tuhan, dimanapun berada, pemeliharaanmu nyata Tuhan. Ada pemulihan, ada kesembuhan dalam setiap anak-anakmu di tempat ini Tuhan. Mereka yang sakit, yang alami sakit, baik dalam badan, baik dalam kesehatan mereka, Engkau sembuhkan Tuhan. Sakit jantung, sakit kanker, semua sakit penyakit, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba menopangkan tangan, terjadi mujizat. Kami percaya Tuhan, kami percaya ada kuasa-Mu terjadi di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau menyembuhkan setiap penyakit, semua dipulihkan Tuhan. Hari ini juga hubungan keluarga yang retak, yang hancur, Tuhan pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Semua keluarga-keluarga yang hancur dipulihkan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberkati anak cucunya mereka Tuhan. Engkau memberkati kesehatan mereka, Engkau memberkati usaha mereka Tuhan. Semua dibuat Tuhan berhasil. Hari ini juga kami bersepakat berdoa bersama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang terbelenggu sudah Tuhan lepaskan hari ini. Semuanya dibuat Tuhan berhasil. Semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan bekerja dalam setiap kehidupanmu. Apapun yang kau injak dibuat Tuhan berhasil. Terpujilah nama-Mu untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersepakat berdoa. Haleluya, haleluya. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa.